Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizal Akbar, NRP 03 dari kelas TP 8A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yakni mengenai mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Berikut merupakan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Chandra Divah Reza, NRP 02, saya sendiri, dan Novia Rahmawati, NRP 06. Daftar isi. Di dalam presentasi kali ini saya dan kelompok saya membagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama mengenai pendahuluan yang berisi pengertian mukjizat Al-Quran. Yang kedua pembahasan yang berisi pembuktian kemukjizatan Al-Quran, bentuk mukjizat Al-Quran, pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dengan sains. Subbab ketiga berisi kesimpulan, yakni menurut pandangan Islam. Dan yang keempat berisi tentang daftar pustaka. Pendahuluan. Mukjizat adalah sebuah peristiwa urusan perkara yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Imam Jalaluddin Al-Sayuti menjelaskan bahwa mukjizat itu adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai tantangan dan selamat. Tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Yang kedua pembahasan mengenai pembuktian kemukjizatan Al-Quran, bentuk mukjizat Al-Quran, pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dan sains. Yang pertama, pembuktian kemukjizatan Al-Quran. Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dengan tulisan Utsman menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Yang kedua, kesempurnaan syariat yang dibawanya yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. Yang ketiga, menampilkan berita-berita yang bersifat eskatologis. Yang keempat, tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya. Serta yang terakhir, terpenuhnya setiap janji dan ancaman yang diberikan Al-Quran. Berikutnya mengenai bentuk mukjizat Al-Quran. Beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasanya. Yang kedua, susunan kalimat. Yang ketiga, hukum ilahi yang sempurna. Yang keempat, menceritakan yang gaib. Dan yang terakhir, isyarat-isyarat ilmiah. Berikut merupakan contohnya yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri. Hal itu dijelaskan pada Quran Surat Yunus ayat 5. Contoh selanjutnya, kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan nafas. Hal tersebut tertulis dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang ketiga, ada perbedaan sidik jari manusia yang tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Yang keempat, contohnya, aroma atau bau manusia berbeda-beda. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 94. Dan yang contoh yang terakhir, yang merasakan nyeri adalah kulit. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 56. Berikut merupakan pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dan sains. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Di dalam bukunya yang berjudul Jawahir Al-Quran menganjurkan agar meneliti dan merasakan keunggulan makna Al-Quran, di mana di sana akan ditemukan ilmu-ilmu zaman silam dan zaman modern. Ulama yang kedua yakni Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang mufassir, berusaha mempertahankan aliran tafsir ini dengan mengemukakan alasan-alasannya. Dalam pandangan beliau, Al-Quran dipenuhi dengan berbagai fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang ketiga, dalam pandangan Imam Ad-Din Khalil, ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang sains dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori, yakni ayat-ayat yang berkenaan dengan falsafah dan epistemologi sains, ayat-ayat yang berkenaan dengan metodologi sains, ayat-ayat mengenai sains terapan, dan yang terakhir ayat-ayat yang menyentuh fenomena-fenomena alam.
Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil menurut kelompok kami. Kesimpulannya adalah, mukjizat Al-Quran sungguh tiada tandingannya. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab yang diturunkan dari langit dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mukjizat ini menjadi tuntunan hidup umat Islam, kehidupan dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran. Abu Hasan An-Nadwi melihat bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak hanya terletak pada segi kebahasaannya, tetapi juga aspek cakupan informasi keagamaannya yang utuh menyeluruh dan mengungkapkan kisah-kisah lama yang tidak hidup dalam cerita-cerita rakyat. Ya, berikutnya kita masuk ke subbab yang keempat, yakni daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami ambil dalam tugas agama kali ini yang tertera di layar. Ya, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.